Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak, amin. Ini ada berita dilansir ya dari bisnis.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hasil dari rapat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait belanja alat utama sistem pertahanan alutsista dari pinjaman luar negeri yang naik cukup signifikan. Sri Mulyani menjelaskan, di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari APBN, Kemenhan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2024 sejumlah 20 miliar US dollar setara dengan 385 triliun dengan kurs 15.000 per dolar Amerika, kata Sri Mulyani pada tanggal 29 November ya. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar dolar ke 25 miliar dolar. Nah, itu kemarin disepakati sebagaimana diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN tahun 2023. Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai 313 senilai 3.316 triliun, sementara dalam APBN 2024 331 ya, triliun. Sementara dalam APBN 2024 Sri Mulyani menyisihkan 331,9 triliun untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya pengamanan pemilu tahun 2024. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran baik dari sisi DIPA ataupun pinjaman luar negeri seiring dengan kondisi geopolitik yang tengah memanas, ia berkata Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dari sisi lain masih sesuai dengan rencana kita. Dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang, di sini Pak Prabowo selama menjabat sebagai Menham RI, Prabowo ini memang suka banget berbelanja hal-hal yang unfaedah. Anggaran dana yang digunakan untuk perawatan alat pertahanannya aja mencapai 21,5 triliun. Wow. Hanya dalam kurun waktu 1 semester tahun 2023. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti setiap instansi dan kementerian di dalam kabinetnya untuk menggunakan APBD dengan tepat. Jadi ini APBD atau APBN dengan tepat, tapi Prabowo tidak mengindahkannya sesuai dengan latar belakang yang berasal dari keturunan kaya. Prabowo menggunakan uang dengan seenaknya, bahkan anak orang kaya yang mirip dengan anak orang kaya yang dilepas di mal dengan bekal kartu kredit. Foya-foya menjadi opsi pertama untuk berbelanja. Nah, kali ini yang dibelanjakan Prabowo bukan lagi barang-barang tersier, sekunder, apalagi primer, tapi barang rongsokan.
banyak hujatan dan kecaman menghampiri beliaunya. Pengambilan keputusan sembarangan itu seperti tidak ada rasa itu bahwa ini adalah uangnya rakyat. Umumnya yang menggunakan bahasa atau kata-kata untuk menutupi kelemahan-kelemahan ini kan ya siapa lagi kalau enggak rombongannya sana kan. Nah, jadi kelompok sana pasti akan memasang badan ya, membantu. Nah, kita ketahui kan membeli 12 pesawat tempur jenis merek 2005 untuk memajukan dunia militer bilangnya. Ya, memang kita tidak habis pikir kan. Seorang Prabowo yang harusnya berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang militer, bukannya memberikan pencerahan, dia malah menjerumuskan negaranya sendiri. Tahun 2021 lalu, Kemenhan juga merepotkan negara dengan gelontoran dana yang tidak tahu rimbanya sebesar 531 miliar. Hanya dibiarkan begitu saja oleh Prabowo. BPK sendiri sudah memberikan surat peringatan agar Prabowo menindaklanjuti kasus tentang uang itu ya. Tapi begitu juga dengan Jokowi, sudah menjatuhkan teguran tapi semua dianggap angin lalu. Bukannya mengusut dengan transparan sebagai pimpinan, Prabowo justru menutup rapat hal yang kurang baik itu ya. Jadi ini sudah di luar nalar ya. Nah, kita kembali lagi masalah anggaran tadi ya. Jadi anggaran sekarang ini dinaikkan di semester tahun ini lebih tinggi 2% dari semester tahun sebelumnya. Jadi ya bikin orang geram kan, dengan terutama Bu Sri Mulyani sebagai pengatur dana ya, sebagai bendahara negara, otomatis kan pusing juga memikirkan yang satu harus diirit, yang satu malah boros. Nah, itulah yang disampaikan Bu Sri Mulyani. Ya, sampai sekarang ini kan banyak yang membahas masalah kasus ini. Jadi ya mudah-mudahan lah masyarakat tahu inilah Prabowo yang sebenarnya, yang istilahnya keturunan dari ningrat, dari orang-orang kaya. Jadi tidak pernah merasakan pajak APBN adalah dari keringat yang merakyat, dari tetes ke tetes ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.